Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya John Heru, saya dari kelas DKP S1A dengan NPM 2020-46-5081. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Oke, untuk soal pertama ditanyakan topik materi menarik apa sih yang sudah saya pelajari dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi selama 1 semester ini, dan juga sertakan contoh nyatanya. Oke, untuk soal pertama saya akan menjawab. Untuk topik yang paling menarik yang telah saya pelajari dari mata kuliah ini adalah tentang fungsi komunikasi. Setelah mengikuti mata pelajaran kuliah ini, saya menjadi tahu bahwa fungsi dari komunikasi itu tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja, tapi juga ada banyak fungsi-fungsi lain dari komunikasi itu sendiri, seperti to educate, to entertain, and to influence. Nah, dari fungsi-fungsi informasi ini sangat penting untuk diketahui bagi saya, karena sebagai seorang desainer yang menyampaikan pesan informasi melalui media visual, saya harus mengetahui fungsi dari komunikasi itu supaya saya bisa mengetahui informasi yang saya sampaikan dari karya visual saya ini apa hanya untuk menyampaikan informasi, atau untuk mendidik, atau untuk menghibur, atau bisa jadi untuk mempengaruhi. Nah, untuk contoh nyata dari fungsi komunikasi ini sebenarnya banyak sekali ya di dunia ini. Tapi saya ambil salah satu contohnya seperti banner atau poster kampanye kandidat yang sering kita lihat di pinggir jalan saat menjelang pemilu. Nah, di dalam poster itu rata-rata penuh dengan fungsi komunikasi untuk mempengaruhi khalayak yang melihat dari isi pesan dari poster itu. Nah, oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini saya akan menjelaskan dari unsur-unsur komunikasi. Pertama, kita mulai dari komunikator. Komunikator itu adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang yang atau sekelompok yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah komunikasi. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan atau menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, selanjutnya adalah komunikan. Nah, untuk komunikan ini adalah pihak yang menjadi target atau sasaran dari suatu pesan yang dikirim oleh komunikator. Selanjutnya adalah pesan. Nah, untuk pesan ini adalah isi dari ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau khalayak. Oke, selanjutnya adalah media. Nah, untuk media ini adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, baik itu media sosial atau baik secara langsung. Banyak sekali media yang bisa dipakai. Nah, untuk terakhir adalah efek komunikasi. Untuk efek komunikasi ini mempunyai tujuan untuk mempengaruhi komunikan setelah atau sebelum menerima pesan. Pengaruh tersebut bisa mencakup banyak hal, tergantung dari komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 yang terkait dengan hambatan komunikasi. Nah, untuk hambatan komunikasi itu adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerima pesan. Dalam setiap proses komunikasi terdapat hambatan-hambatan dan potensi mengganggu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Terkait dengan kelas online yang kita jalani saat ini, contohnya, hambatan komunikasi juga sering terjadi. Klasifikasi hambatan yang sering terjadi yaitu adalah gangguan mekanik.
yaitu gangguan yang disebabkan oleh saluran komunikasi. Contohnya saat kita sedang melakukan Zoom di dalam kelas, tiba-tiba putus jaringan atau suaranya hilang, itu atau koneksinya terputus, atau baik pun kuota habis, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh hambatan yang terjadi saat kita kelas online. Baik, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan rancangan pesan pada karya yang sudah saya buat. Oke, di sini saya membuat sebuah desain, yaitu comic strip yang mengangkat berita tentang Odading Mang Oleh. Kan Odading Mang Oleh sebetulnya agak viralnya sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, tapi baru saya angkat sekarang. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat, dari pertama kan ada seseorang yang lagi bermain sosial media. Nah, terus dia melihat satu video yang lagi viral, yaitu Mamang ini yang sedang mempromosikan Odading Mang Oleh. Dia berkata, "Odading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man." Nah, terus dia langsung berpikir, masa sih? Gak mungkin lah, masa makan gituan bisa jadi Iron Man. Nah, terus dia berpikir lagi, tapi jadi penasaran juga sih, jadi pengen makan. Akhirnya dia makan Odading Mang Oleh itu. Dan apa yang terjadi? Jreng, kita bisa lihat dia menjadi Mamang Iron Man. Oke, dari komik ini saya akan jelaskan terkait unsur-unsur komunikasi dari komik strip ini. Mulai dari komunikator dulu kali ya. Untuk komunikator dari komik strip ini adalah sang pembuat komik strip itu sendiri, atau saya selaku orang yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dan pembaca komik strip ini. Nah, untuk komunikannya adalah orang yang melihat atau membaca komik strip ini, termasuk kalian-kalian yang sedang menonton video ini. Nah, untuk pesan yang ingin saya sampaikan dari komik strip ini adalah, apabila Anda melihat sesuatu yang menurut Anda tidak masuk akal, jangan langsung berstatement bahwa wah itu salah, itu tidak benar, tanpa Anda membuktikan sendiri kebenarannya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui kebenarannya, Anda harus membuktikan sendiri, baru Anda bisa menilai bahwa itu benar atau salah. Nah, baik seperti contoh di komik ini. Nah, ini kan orang makan odading, tapi kok bisa jadi Iron Man? Kalau menurut Anda tidak percaya, Anda boleh bisa buktikan sendiri, coba makan odading. Apa benar Anda menjadi Iron Man? Silakan buktikan sendiri. Oke, itu mungkin untuk pesan dari komik strip ini. Nah, terus yang terakhir, untuk yang terakhir ini, kenapa sih saya membuat komik strip? Kenapa tidak karikatur atau membuat meme? Nah, kenapa saya memilih komik strip? Karena untuk proses pembuatan komik strip ini menurut saya lebih mudah daripada membuat karikatur. Karena untuk membuat komik strip ini saya bisa dibantu dengan menggunakan software editing seperti Photoshop atau Adobe Illustrator. Ini saya menggunakan Photoshop. Nah, sedangkan untuk untuk karikatur, kita kan menggambar sosok karakter orang yang harus mirip mukanya, terus harus detail, dan itu menggunakan media manual. Saya mengakui sih untuk gambar saya belum terlalu jago untuk membuat itu, jadi saya tidak terlalu pede untuk show kalau saya membuat karikatur. Oke, kenapa saya tidak membuat meme? Nah, kalau untuk meme, sebenarnya kan untuk meme itu kebanyakan gambar, image, dan kebanyakan rata-rata image dari meme itu kan dari Google. Nah, untuk itu kita takut kena copyright. Jadi saya lebih memilih memakai comic strip, karena untuk comic strip ini kita membuat sendiri, tidak memakai gambar dari orang lain. Walaupun memakai gambar orang lain, kita modif lagi. Seperti ini saya sebenarnya untuk gambar memang ini yang sedang makan odading, ini kan gambar, tapi saya bikin ulang lagi enggak seperti gambaran, bukan image lagi. Terus juga Iron Man, ini sebenarnya saya juga mencontoh dari Google, tapi saya gambar ulang supaya terkesan seperti saya sendiri yang membuat
Oke, mungkin dari saya cukup sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.